Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Travel Investor, semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih dalam nuansa dan kondisi pandemi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin harus keluar rumah tetap menjaga protokol kesehatan dan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ya buat teman-teman yang menjalankan. Udah puasa ke berapa nih? Ayo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ditya Rizky Bahari untuk membahas topik-topik terhangat terkait dengan perpajakan yang ada di Indonesia. Oke, maaf banget mungkin sebelum-sebelumnya saya belum upload nih karena ada satu dan lain hal, tapi ke depan saya akan mulai update terus ya di channel Republik Investor. Dan buat teman-teman pada kesempatan kali ini, karena ini di bulan April ya, otomatis teman-teman yang mungkin juga sudah pada tahu atau belum pada tahu, ini adalah jatuh tempo pelaporan pajak tahunan SPT Badan untuk wajib pajak badan atau perusahaan. Di mana kemarin ya kita tahu bahwa di akhir Maret kemarin kita sebagai wajib pajak orang pribadi wajib untuk melaporkan SPT tahunan kita di tanggal sampai dengan 31 Maret 2021 untuk penghasilan atau tahun pajak 2020 pastinya. Dan konsekuensi untuk yang belum lapor gimana nih? Teman-teman yang belum ada lapor. Oke, nggak ada masalah untuk teman-teman yang nggak lapor, bisa sebenarnya dilaporkan lebih dari 31 Maret, tapi akan ada sanksi pastinya ya. Nanti akan ada sanksi walaupun ya nggak material sih mungkin buat teman-teman semua, tapi melihat sisi kepatuhan pasti kepatuhan kita akan dilihat kurang performs ya. Terus di akhir bulan ini tadi seperti saya sampaikan bahwa kita akan disibukkan nih teman-teman, akan hektik untuk teman-teman yang bekerja di perusahaan pastinya yang mungkin setiap tahunnya berkutik dengan SPT Badan. Ini kurang lebih sudah memasuki tanggal sekarang tanggal 18, otomatis ya kurang lebih ada 12 hari lagi menuju ke akhir bulan April, tepatnya 30 April 2021 ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan baik laporan keuangannya audit maupun unaudit ya, itu harus memperhatikan yang pertama ya, yang perlu digarisbawahi adalah mapping lampiran 2 SPT Badan untuk mapping biaya-biayanya, baik itu di HPP jika ada ya, kemudian ada biaya lainnya dan biaya dari luar usaha. Nah, itu perlu diperhatikan, sangat memerlukan ketelitian untuk teman-teman mengisi. Kemudian setelah di lampiran kedua, kemudian bergeser ke lampiran 1, di situ ada pos-pos koreksi fiskal, teman-teman. Tapi sebelum ke koreksi fiskal, mungkin ada penghasilan final. Nah, penghasilan final ini juga perlu teman-teman perhatikan. Kalau ada penghasilan final teruntuk perusahaan teman-teman yang bergerak di yang bersumber untuk penghasilan final, maka otomatis di lampiran 1 itu teman-teman perlu mengisi. Kemudian setelah itu berikutnya yang tadi saya sampaikan yaitu di koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal ini itu sangat amat diperhatikan ya, karena ini akan menyebabkan berapa sih nanti penghasilan neto atau penghasilan secara fiskalnya ya teman-teman, secara pajaknya. Jadi ini yang perlu diperhatikan buat teman-teman
mana sih yang harus dikoreksi fiskal positif, mana sih yang harus dikoreksi fiskal negatif gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan karena intinya bahwa biaya-biaya yang di luar dari kegiatan usaha dari perusahaan itu harus dikoreksi fiskal ya. Mungkin ada biaya-biaya dari yang digunakan untuk direksi dan lain sebagainya, itu juga harus dikoreksi fiskal. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu ya koreksi fiskalnya, kemudian penghasilan neto fiskalnya berapa, nanti barulah kita akan memperhitungkan tarifnya, yaitu di tarif pasal di tarif 22% ya, seperti yang kita sudah tahu nih Omnibus Law ini ya, tarifnya kan sudah turun gitu ya, dari 25% untuk penghasilan yang di atas 50 M, kemudian 4,8 sampai 50 itu masih di tarif fasilitas ya, kemudian di tarif atau di omset 4,8 ke bawah itu masih menggunakan PPh final ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika sudah 3 tahun maka tidak akan menggunakan tarif final lagi buat para UMKM. Jadi nanti pembukuan nanti ada koreksi fiskal jika ada ya, kemudian harusnya ada ya setiap perusahaan. Kemudian nanti untung atau rugi baru dikenakan tarif nih gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang perlu ditekankan lagi adalah kredit pajak jika ada ya teman-teman ya. Kredit pajak misalkan yang jelas kalau ada angsuran pajak ya PPh 25 itu perlu diperhatikan teman-teman, bukti store-nya dan lain sebagainya itu harus benar-benar sudah terlapor dan terbayar dengan rapi ya. Kemudian kredit pajak yang lain jika ada, misalkan ada PPh 22 impor, kemudian ada PPh pasal 23 gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan ya, bukti store-nya dan lain sebagainya lah gitu ya, teman-teman ya. Kemudian setelah itu ketika menghitung berapa sih kurang bayarnya atau bahkan lebih bayarnya, itu yang harus diperhatikan. Ketika kurang bayarnya berarti ya teman-teman nanti akan tinggal bayar dan lain sebagainya. Kalau lebih bayar ini teman-teman harus persiapkan dengan rapi karena perusahaan teman-teman pasti akan diperiksa oleh kantor pajak. Nah, ketika diperiksa pasti seluruh pembukuan all taxes dari seluruh jenis pajak dari yang ada di Indonesia dan diterapkan di perusahaan teman-teman pasti akan diperiksa, baik itu withholding tax, PPh badannya, kemudian ada PPN gitu. Jadi akan diperiksa semua. Kemudian jika ada lagi transaksi afiliasi, nah ini mungkin akan saya bahas secara detail di kemudian hari ya di video berikutnya. Tapi yang perlu digarisbawahi ketika ada transaksi afiliasi dan perusahaan teman-teman nantinya diperiksa karena kondisi lebih bayar tadi ya, itu ya berpotensi juga untuk dilakukan pemeriksaan transfer pricing gitu ya. Itu mungkin dari saya teman-teman semua. Sekilas untuk membahas persiapan pelaporan SPT tahunan badan ya teman-teman, SPT tahunan badan atau perusahaan ya yang akan berakhir jatuh temponya di 30 April 2021. Oke, itu dari saya teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Salam sehat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.